Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Unju KFY di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 1 bab yang kedua, yaitu struktur atom. Nah, di video sebelumnya ada struktur atom part yang pertama, itu mempelajari tentang perkembangan teori atom dan notasi atom. Nah, di part yang kedua ini kita mau belajar tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Nah, disimak sampai habis ya, dan jangan di skip ya. Nah, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu bilangan kuantum. Nah, kalau kita ingat kembali, teori atom dari mekanika kuantum mengatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, yang bisa ditentukan itu hanya probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron. Nah, daerah probabilitas ini bisa kita tentukan dengan yang namanya bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini sama seperti alamatnya ya. Alamat atau daerah ditemukannya elektron. Nah, bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. N ini menyatakan kulit dari suatu atom atau disebut juga sebagai tingkat energi. Nah, kulit N itu biasanya, kita tulis dulu, kulit itu lambangnya KLMNOP ya, berdasarkan teori atom Bohr. Nah, N itu sesuai saja kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, lalu setiap kulit itu ada maksimumnya, bisa ditempati elektron sejumlah. Rumusnya itu adalah 2N kuadrat. Nah, kita ganti aja misalkan N-nya 1. Berarti 1 kuadrat dikali 2 berarti elektron maksimum di kulit pertama adalah 2. Kalau misalkan kulit kedua 2 kuadrat kali 2 berarti 8. Seterusnya 2. Kulit ketiga dikuadratkan berarti 18, 32, lalu 50 dan 72. Berdasarkan rumus 2N kuadrat, diketahui bahwa kulit pertama maksimum elektronnya 2, kulit kedua 8, ketiga 18, kulit keempat 32, kulit kelima 50 elektron, dan keenam 72 elektron. Nah, seperti itu untuk bilangan kuantum utama. Selanjutnya kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Nah, azimut dilambangkan sebagai L, ini menunjukkan subkulit. Nah, sama seperti materi pembelajaran, ada bab, ada subbab. Nah, di sini setelah kulit ada juga subkulit. Nah, subkulit ini si L dilambangkan ada 4 subkulit, S, P, D, dan F. Nah, di mana nilai L-nya nanti, nilai L itu adalah 0 sampai dengan N-1 gitu ya. Nah, kita tulis dulu, kalau dia S, subkulit S, maka nilai L-nya 0. Kalau P nilai L-nya 1, kalau D nilai L-nya 2, kalau F nilai L-nya adalah 3. Lalu ada elektron maksimum di setiap subkulit. Kalau S dia 2, P 6, kemudian D 10, F itu 14. Lalu nanti ada orbital. Orbital ini merupakan tempat di mana kebolehjadian tertinggi ditemukannya suatu elektron. Nah, setiap 2 elektron itu menempati satu orbital gitu ya. Berarti kalau 2 elektron menempati satu orbital, kalau 6 elektron 3 orbital, 10 elektron ada 5 orbital, dan
Kalau dia 14 elektron maka butuh 7 orbital. Balik lagi ke nilai L berdasarkan nilai N-nya gimana? Kalau misalkan N-nya sama dengan 3, maka jadinya adalah nilai L-nya yang mungkin untuk N sama dengan 3 ini adalah 0 sampai dengan N-1. N-nya 3, berarti 3 min 1 adalah 2. Jadinya 0, 1, dan 2. Kalau misalkan N-nya sama dengan 4, nah maka L-nya berapa? L-nya bisa 0, 1, 2, dan 3. Jadi harus sampai dengan N-1. Nah, seperti itu untuk bilangan kuantum azimut. Oke, kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang ketiga dan 4, yaitu bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan sebagai M, ini melambangkan atau menyatakan letak orbitalnya. Letak orbital dari suatu elektron. Nah, M ini bisa dinyatakan dengan cara mengetahui subkulitnya dulu gitu ya. Oke, jadi subkulit tadi ada 4, ada S, P, D, dan F. Nah, nilai L-nya tadi itu berarti 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Kemudian M-nya, M ini nilainya adalah min L ke 0 sampai dengan plus L. Jadi kalau misalkan L-nya 0, ya nilai M-nya hanya 0. Karena orbital dari S itu adalah 1. Nah, orbital itu dilambangkan kotak gitu ya. Nah, P, nilai L-nya berarti nilai M-nya berarti min L ya. Berarti min 1 ke 0 sampai plus 1. Maka orbitalnya ada 3 tadi kan. Oke, selanjutnya kalau D ini 2, berarti min 2, lalu ada min 1, 0, plus 1, sampai plus 2. Jadinya jumlah orbitalnya adalah 5 tadi ya. Oke, kita lanjutkan di bawah untuk F karena ada 3, jadi nilai M-nya nanti adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Jadi tadi sudah dituliskan bahwa, sudah kita bahas bahwa orbital dari F itu adalah 7. Oke, seperti itu untuk bilangan kuantum magnetik. Nah, kita lanjutkan bilangan kuantum spin. Nah, spin ini dia menyatakan arah rotasi elektron. Nah, nilai spin ini sebenarnya tidak bergantung pada bilangan kuantum sebelumnya. Nilai spin itu hanya ada 2. Ya, S jika elektronnya searah jarum jam, maka jadinya positif setengah. Kalau misalkan S, si elektron berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif setengah. Ini ada ilustrasi bilangan kuantum ya, biar lebih paham gimana sih bilangan kuantum itu gitu. Nah, ini yang pertama, yang buletan ini kita contohkan sebagai inti dari atomnya. Ya, inti atom. Nah, kemudian tadi kulit itu dilambangkan K ya. Kita anggap ini kulit pertama, kulit kedua, lalu ada kulit ketiga. Nah, kulit pertama itu berarti N-nya sama dengan 1, kulit kedua N sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian kulit ketiga berarti N sama dengan 3. Nah, karena setelah ada kulit pasti ada subkulit. Kulit pertama itu hanya ada satu subkulit, 1S. Kemudian yang kulit kedua ada 2S dan 2P. Oke. Ini 1S, lalu ada 2S dan 2P. Kemudian untuk kulit ketiga ada 3S, 3P, dan 3D. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan jumlah orbitalnya tadi ya. Jumlah orbitalnya itu adalah ini 1. Kemudian kulit kedua ada 2S1,
Untuk 2P-nya ada 3. Kulit ketiga, 3S ada 1, 3P ada 3, 3D ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah yang berarti setelah orbital diketahui, nilai M-nya juga tahu ya. 0, ini kalau ini 0, min 1, 0 plus 1, kemudian ini 0, min 1, 0 plus 1, min 2, min 1, 0 plus 1, dan plus 2. Nah, seperti ini ilustrasi dari bilangan kuantum suatu elektron. Nah, kalau tadi bilangan kuantum itu adalah letak khususnya gitu ya, kita menemukan kebolehjadian adanya elektron, maka ini yang keempat, subbab yang keempat adalah konfigurasi elektron. Apa ini konfigurasi elektron? Itu adalah penataan elektron dalam suatu atom gitu ya. Jadi penempatan elektron suatu atom itu ada caranya, ada aturannya gitu ya. Nah, aturan penulisan dari konfigurasi elektron itu ada 3, yaitu yang pertama adalah prinsip dari Aufbau ya. Nah, kata Aufbau ini dia bilang penataan elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah gitu ya. Oke. Sudah ada di sini tingkat energi yang terendah. Itu yang mulai dari 1S gitu ya. Mulai dari 1S. Kemudian ke kulit yang kedua 2S, lalu 2P. Setelah itu 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, lalu 8S. Oke, nah ini seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa setiap subkulit dia punya elektron maksimumnya, yaitu 2, kemudian ada 6, 10, dan 14. Oke, nah itu berdasarkan prinsip dari Aufbau. Jadi kalau kita tulis lurus, tingkat energi terendah dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, dan seterusnya. Oke, itu prinsip dari Aufbau. Kemudian kita lanjut aturan Hahn atau Hund ya, bahwa aturannya adalah orbital yang mempunyai energi yang setara itu diisi dulu dengan 1 elektron, baru kemudian berpasangan. Oke, contohnya misalkan seperti ini aturan Hund. Nah, 1S2. Tadi kan 1S, si S itu ada 1 orbital ya. Nah, maka kita menuliskan elektronnya ada berapa? Ada 2 di sini. Tuliskan terlebih dahulu ke atas dulu, 1 baru ke bawah. Gitu ya. Sama dengan 2S. 2S 1 orbital, nulisnya adalah ke atas dulu baru ke bawah. Nah, untuk 2P nih. 2P ada 3 orbital. Nulisnya adalah ke atas dulu 1, 2, 3. Nah, ada 6 yang akan kita isi ya. Baru kemudian ke bawah 4, 5, 6. Jadi itu maksud dari aturan Hund. Ya, aturan Hund katanya sendiri-sendiri dulu. Baru kemudian berpasangan. Setelah itu ada nomor 3 adalah larangan Pauli. Nah, namanya larangan berarti tidak boleh ya. Atau tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang punya keempat bilangan kuantum yang sama gitu ya.
yang sama. Nah, tadi bilangan kuantum kan ada 4 ya. Ada N, kemudian L, M, dan S. Jangan ada yang sama keempat-empatnya gitu. Harus ada yang berbeda salah satunya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk konfigurasi elektron, aturan penataannya. Nah, kita ambil contoh nih untuk konfigurasi elektron. Misal ya, misal ada atom A. Nah, 3 ini merupakan nomor atom. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, nomor atom itu berarti kan menunjukkan elektronnya. Nah, berarti kita fokus ke jumlah ini ya, 12, 19, lalu ada 24, 19, 31, dan 50. Nah, cara kita mengkonfigurasinya adalah, oke, yang pertama kalau ada 3 elektronnya, berarti 3 yang akan kita masukkan. Ingat tadi bahwa 1s dulu, maksimal 2, berarti kita isi 2. Kemudian setelah itu 2s. 2s1 ya. 2s1 kenapa? Karena kan kita punya 3 elektron nih. Berarti sudah 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian ada B12. B12 berarti kita tulis dari 1s, 1s2, lalu ada 2s2. Setelah itu ada 2p nih. 2p 6, lalu ada 3s. Nah, nyisa berapa nih? Udah berapa kita? Hitung dulu, 2 tambah 2 tambah 6, udah 10. Berarti sisanya 2, kita tulis di sini. Maka jadinya adalah 12. Gitu ya. Seterusnya untuk 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 2 tambah 6 10, 12 tambah 6 18 tambah 1 19. Khusus nomor atom 24 dan 29 itu memenuhi aturan setengah penuh dan penuh. Coba kita tuliskan dulu D24 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d4. Nah, kita hitung ini berarti sudah 12, 18, 20, 24 ya. Nah, ada perubahan di ujungnya yaitu harusnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 4s1, 3d5. Nah, ini yang lebih stabil. Nah, kenapa lebih stabil? Karena mereka sama-sama setengah penuh. Kalau kita lihat ini 1, yang ini 5 gitu ya. 5. Nah, kalau S, P, D, dan F penuhnya nih, penuh dengan setengah penuh. Penuhnya S itu 2, setengahnya berarti 1, P 6, setengah penuhnya berarti 3, D 10, setengah penuhnya 5, kemudian F 14, setengah penuhnya adalah 7. Nah, maka yang lebih stabil di sini ya dari 2 dengan 4 diubah jadi 1 dengan 5, karena 1 dan 5 itu sama-sama setengah penuh untuk S dan D. Oke, jadi kita tulis di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Itu yang benar ya. Nah, selanjutnya untuk yang E, 29 itu memenuhi aturan penuh, setengah penuh juga ya. Nah, kita tuliskan dulu untuk E29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah 29 ya kalau kita hitung totalnya. Nah, ini ada yang dirubah ya, tidak 4s2 3d9, tetapi nanti jadinya adalah 1s2
2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Jadi 2 dengan 9 kan sama-sama 11. Satunya pindah ke D. Kenapa? Karena biar D itu penuh dan S-nya sendiri setengah penuh. Maka lebih stabil. Seperti ini ya. Oke, untuk sini berarti kita bisa tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Nah, untuk konfigurasi gas mulianya ini sama seperti penyingkatan ya. Kita harus tahu dulu nih gas mulia itu ada siapa aja gitu ya. Oke, kita lihat gas mulia. Cara menghafalnya adalah heboh negara Arab karena seksi ratunya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, nomor atom dari helium itu 2, kemudian 10, 18, 36, 54, dan 84. Nah, ini kita menyingkatnya kalau dia 2 dengan helium. Ya, seperti ini ya. Nah, 2 ini jadinya nanti kita singkat dengan helium saja, berarti He gitu ya. Lalu baru kemudian kita tulis 2S1. Nah, setelah itu ada di sini kan 10 nih. Nah, kalau 10 kita nyingkatnya berarti dengan neon. Nah, baru kemudian sisanya kita tulis 3S2. Lalu di sini 19 itu ada 18. Nah, berarti nyingkatnya dengan si argon. Sisanya ditulis 4S1. Oke, selanjutnya ada argon juga ya. Nah, kita singkat argon, lalu kemudian nulisnya 4S1, 3D5. Nah, yang di bawah juga argon, kemudian 4S1, 3D10. Seperti itu untuk konfigurasi gas mulia. Nah, untuk 2 nomor terakhir ini bisa dikerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soal. Ada 2 contoh soal di sini. Yang pertama, unsur X mempunyai nomor atom 34. Maka konfigurasi elektron ion X2- adalah. Nah, yang pertama kalau ada soal seperti ini, kita tulis saja atom X. Nah, 34 ini berarti jumlah elektronnya di awal ya. Elektron si atom X ini. Maka kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, hitung dulu sudah berapa? 2, 4, 10, 12, 18, kemudian tambah 2, 20, sudah 30 ya. Berarti sisanya 4P. 4 lagi biar jadi 34. Nah, sekarang kita tentukan konfigurasi bukan atom, ionnya. Ion dari X2-. Nah, apa arti dari 2-? 2- itu adalah menangkap 2 elektron. Jadi ingat kalau dia min ionnya, kita malah menambahkan 2 elektron gitu ya. Tambahkan 2 elektron. Tambah 2 elektron. Jadinya adalah 34 tadi jadinya 36 gitu ya. Sehingga konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, ini jadi tambah 2, 4P6. Itu berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan nomor 2, jumlah elektron tak berpasangan pada atom vanadium yang punya nomor atom 23. Nah, ini yang ditanya yang tidak berpasangan. Pertama kita tulis dulu vanadium, V itu 23, maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P6. Oke, sudah berapa? 4S2 sudah 20 ya. Kalau kita total, maka sisanya adalah 3D 3. Setelah 4S2 jadinya 3D 3. Nah, yang tidak berpasangan itu pasti atom yang pada orbital yang tidak penuh ya, subkulit yang tidak penuh. Contohnya seperti ini. Ini kan S, orbitalnya 1, berisi 2. Nah, berarti sudah penuh gitu ya. Sama ini juga 2, sudah penuh. Kalau P6, orbital P ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 2. Ini 6 berarti penuh. Oke, kemudian 2 berarti penuh juga. Nah, sekarang D itu orbitalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, berarti kita lihat 1, 2, 3. Ini aturan Hun ya, bahwa harus sendiri-sendiri dulu. Sendiri-sendiri dulu. Baru kemudian nanti kalau banyak ya bisa berpasangan. Nah, maka ada berapa orbital? Ada berapa elektron yang tidak berpasangan? 1, 2, 3. Ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Oke, berarti jawabannya adalah B lagi. Yuk kita lanjut. Ada 2 soal terakhir nih, contoh soal terakhir. 3 unsur S dengan nomor atom, ini harusnya S besar ya, dengan nomor atom 16 punya kombinasi bilangan kuantum elektron terakhir adalah. Nah, ini kita balik lagi ke bilangan kuantum tadi ya, bahwa bilangan kuantum dan konfigurasi elektron itu tidak bisa dipisah. Ya, namanya bilangan kuantum itu alamatnya, sementara konfigurasi elektron itu penataannya. Gitu. Jadi kita tulis dulu konfigurasi S16 itu berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P berapa? 4. Nah, kalau kita hitung sudah 16 gitu ya. Nah, dia bilang elektron terakhir ya. Di sini berarti elektron terakhir itu berada pada subkulit terakhir ini. Nah, kita tentukan bilangan kuantumnya. N tadi kulit ya. Kulit itu di bagian depannya nih kulit. Ini kulitnya. Nah, berarti N-nya adalah 3. Kemudian ada L. L itu bergantung nilai SPDF-nya ya. Karena di sini dia P, subkulit P, maka L-nya adalah 1. Oke. Kemudian M. M itu nilainya bergantung subkulitnya. Karena P kan dia ada subkulit, orbitalnya 3 ya. Sementara elektron yang diletakkan kan ada 4. Nah, jadi kita nulisnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan elektron terakhir. Elektron terakhirnya. Nah, jadi elektron terakhir ini letaknya di mana? Di -1. Maka M-nya -1. Kemudian S. Elektron terakhirnya itu ke bawah. Ya, elektron terakhirnya ini ke bawah, maka dia -1/2. Oke, seperti itu untuk kombinasi dari bilangan kuantum suatu elektron. Selanjutnya yang keempat, deret bilangan kuantum yang tidak mungkin bagi elektron pada 3P adalah. Yang tidak mungkin ya. Ada tadi larangan Pauli, tidak boleh sama semua. Ada juga yang tidak mungkin ya, atau bisa jadi yang tidak diizinkan, nggak boleh gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini 3P, ingat bahwa yang depan sini, nah ini menunjukkan kulitnya, sementara P itu subkulit.
ya. Kulit tadi lambangnya N, subkulit itu lambangnya sebagai L. Nah, maka harusnya 3, N-nya adalah 3. Ya, di sini jelas 3, berarti yang benar antara B, C, dan E ya. Yang A salah, D juga salah. Kemudian subkulit L itu nilainya bergantung P tadi ya. Nilai L itu ingat S, P, D, F, berarti nilainya 0, 1, 2, 3. Karena dia P, maka nilainya 1. Oke, sudah terlihat L-nya 1, maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 4. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita coba bahas lagi soal-soal lainnya ya. Oke, sekian untuk struktur atom part yang kedua ini. Jangan lupa mencatat dan dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.